Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Sandi, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Dasar dengan NIM 501113084 di Universitas Terbuka Medan. Saat ini saya mengajar di UPTD SD Negeri 22 Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan analisis 4 artikel tentang isu sosial politik dan sosial budaya, pendidikan berwawasan multikultural dan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar, serta bagaimana gagasan-gagasan itu terkait langsung dengan praktek di sekolah saya. Selanjutnya, presentasi ini terbagi dalam 5 bagian utama. Pertama, akan dibahas aspek sosial budaya dan kebijakan pendidikan. Kedua, pendidikan berwawasan multikultural di sekolah dasar. Ketiga, terkait artikel teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Keempat, artikel lainnya tentang peran TIK. Dan terakhir, refleksi dan kesimpulan dari keempat artikel tersebut. Pada artikel pertama yang berjudul Kontribusi Aspek Sosial dan Budaya dalam Aplikasi Kebijakan Pendidikan Nasional, di dalam artikel ini menggali bagaimana kebijakan pendidikan nasional di Indonesia seharusnya tidak lepas dari konteks sosial budaya. Penulis menyoroti bahwa kebijakan tidak boleh bersifat generik tanpa mempertimbangkan keragaman budaya daerah. Karena kalau kebijakan bersifat satu ukuran untuk semua, realitas sosial budaya setempat bisa tertinggal atau diabaikan. Pada artikel ini ada 4 poin yang sangat menonjol. Pertama, bahwa pendidikan harus inklusif agar semua siswa mendapat akses tanpa diskriminasi. Kedua, bahwa kurikulum perlu menyatu dengan nilai sosial budaya agar anak tak kehilangan identitas budaya. Ketiga, pentingnya pembelajaran yang memanfaatkan kearifan lokal. Keempat, di lapangan masih ada hambatan seperti fasilitas tak merata dan potensi konflik budaya dalam komunitas. Sekolah kami adalah miniatur keragaman budaya. Dalam pembelajaran, saya sering menggunakan cerita rakyat lokal yang anak-anak kenal, dan kami sering mengadakan kegiatan budaya seperti menari tarian daerah. Melalui kegiatan itu, siswa belajar menghormati dan mencintai budayanya sendiri. Tantangan yang muncul adalah pola asuh yang berbeda. Ada siswa yang di rumah sangat terbuka dengan budaya, namun ada juga yang lebih konservatif. Juga sarana budaya seperti alat musik tradisional, bahan budaya di sekolah masih terbatas. Tapi kami mencoba mengakalinya dengan kerjasama komunitas dan meminjam alat budaya. Kemudian pada artikel kedua yang berjudul Pendidikan Multikultural untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Pada artikel ini menekankan bahwa pendidikan multikultural sangat penting di sekolah dasar yang memiliki keragaman siswa. Penelitian dilakukan melalui tindakan kelas menggunakan metode pembelajaran kooperatif agar siswa belajar toleransi dan kerjasama secara nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode seperti Jigsaw atau TGT meningkatkan interaksi sosial yang positif. Siswa saling berdiskusi, saling membantu, dan mulai menghargai perbedaan pendapat. Suasana kelas tidak lagi pasif mendengarkan guru, tetapi aktif bersama-sama mengeksplorasi materi. Di kelas saya, saat pelajaran IPS membahas masyarakat, saya meminta siswa menceritakan adat istiadat keluarganya seperti pesta adat Mandeling, budaya gotong royong, atau permainan tradisional Jawa. Dengan cara ini, siswa belajar menghormati keberagaman teman-temannya. Saya juga mencoba metode Jigsaw dalam diskusi kelompok kecil agar mereka saling bantu memahami materi. Hasilnya positif, siswa tampak lebih percaya diri, mau mendengar pendapat orang lain, dan suasana kelas menjadi lebih hidup. Pada artikel ketiga yang berjudul Keterlibatan TIK dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran di SD. Artikel ini
menyoroti bahwa TIK bukan lagi tambahan, melainkan elemen penting dalam pembelajaran abad ke-21 di sekolah dasar. Penulis menggunakan pendekatan studi literatur untuk melihat bagaimana TIK mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran, bukan hanya keindahan media. Ada nilai transformasi sosial pendidikan di balik penggunaan teknologi ini. Poin penting pada artikel ini yaitu peneliti menegaskan bahwa penggunaan TIK mengubah hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih interaktif dan dinamis. Siswa jadi lebih berani bertanya, menguji materi, dan belajar bersama. Namun, semua itu tidak akan optimal tanpa kesiapan guru, kemampuan digital, dan fasilitas pendukung seperti komputer, internet, dan kebijakan sekolah. Di SD 22 sampean, kami telah menggunakan TIK meskipun skalanya masih terbatas. Beberapa guru menggunakan video pembelajaran atau aplikasi kuis online untuk memperkaya materi. Siswa antusias ketika melihat video atau mencoba kuis. Suasananya jadi lebih hidup. Tapi beberapa kelas belum memiliki perangkat memadai dan tidak semua siswa atau guru fasih menggunakan teknologi. Kami mengatasi hal itu dengan membagikan praktik terbaik antar guru, mengadakan pelatihan internal sederhana, dan memilih media digital yang ringan dan mudah digunakan agar tidak menghambat proses pembelajaran. Pada artikel keempat yang berjudul Pentingnya Penggunaan TIK dalam Menunjang Pembelajaran Sekolah Dasar. Fokus ini yaitu pada TIK sebagai kebutuhan pendidikan, bukan sekedar alat tambahan. Artikel keempat ini menegaskan bahwa kita tidak bisa lagi melihat TIK sebagai bonus, tetapi sebagai elemen wajib dalam pendidikan modern. TIK membantu menjembatani batas ruang dan waktu, mempermudah komunikasi, dan memperkaya pengalaman belajar siswa melalui media visual, audio, dan interaktif. Di lingkungan sekolah yang masih semi pedesaan, fasilitas internet dan perangkat digital belum merata. Meski demikian, guru-guru kami tetap kreatif, menggunakan video offline, animasi sederhana, atau slide interaktif. Siswa jadi lebih semangat belajar ketika materi tidak hanya dibaca, tetapi bisa dilihat dan didengar langsung. Namun demikian, saya percaya bahwa teknologi tidak boleh menggantikan guru. Guru tetap sebagai pemandu, motivator, dan pengarah utama. TIK hanya memperkaya proses belajar mengajar. Dari keempat artikel dan pengalaman nyata di SD Negeri 22 sampean, saya sampai pada refleksi bahwa pendidikan dasar masa kini harus bersifat holistik. Tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan memperluas cara belajar lewat teknologi. Nilai budaya dan karakter harus tetap jadi fondasi. Pendidikan multikultural menjadi wadah anak-anak belajar hidup bersama dalam keberagaman. Dan TIK harus dijadikan alat yang memperkaya, bukan menggantikan peran guru. Namun, keberhasilan semua itu sangat bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan perangkat, pelatihan keberlanjutan, dan kebijakan yang mendukung. Dengan langkah-langkah kecil, konsisten, dan kolaboratif, saya yakin pembelajaran di SD 22 sampean bisa terus berkembang dan relevan dengan tantangan masa depan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.